Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada awal tahun ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur pada awal tahun 2024 ini. Kira kasih kemurahan Tuhan menyertai kami dalam ibadah pada pagi ini. Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami dan buka hati pikiran kami untuk dengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal tahun ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan dengan tema mata rohani. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang. Ayat ke-9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ayat ke-10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ayat 13. Berkata Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu,
Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat 19. Kemudian berkata Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ayat 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di tempat mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minum mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombongan-gerombongan Aram memasuki negeri Israel. Demikianlah firman Tuhan, kita sudah baca bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, mata rohani ini sangat penting di tahun 2024. Di tahun 2024 ini, apapun yang kami kerjakan harus dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Karena mata jasmani seperti pada akhir tahun 2023, saya sudah sampaikan, akan penuh dengan asap sehingga kita mata jasmani tidak mampu melihat dengan jelas. Saudara kasih Tuhan, pernah kita bayangkan seberapa dalam hidup yang bisa dialami kita sebagai umat manusia? Waktu itu saya pernah dengar berita tentang seorang supir angkot. Dia hidup sangat berat sehingga dia nekat menggantungkan diri karena tidak tahan diteror oleh penagih utang. Rupanya dia terjebak utang dan pinjaman benjol online yang begitu banyak. Karena pinjaman online begitu gampang didapatnya, tapi sangat sulit untuk mengembalikannya. Jumlah pasti tidak disebut dalam berita itu, tetapi yang jelas jumlah itu bagi dia teramat besar sehingga dia tidak mampu berpikir, sehingga dia mengakhiri hidupnya dan dia tidak mampu melunasi utangnya. Saya tidak akan membahas mengenai pinjam-meminjam pada hari ini. Tetapi saya akan mengajak kita semua untuk berpikir tentang masalah hidup kita di tahun 2024. Rupanya permasalahan hidup begitu besar sampai banyak orang merasa tidak sanggup lagi untuk menanggung kehidupan yang pada tahun ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, tahun ini hidup sangat sulit dan sangat berat. Apalagi tahun ini, dan begitu banyak program-program yang harus kita lewati. Dan tidak gampang di tahun 2024 ini. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin kita berpikir tidak mungkin ada jalan keluar. Mustahil pada tahun 2024 ini. Mereka sudah nekat mengambil jalan sepintas. Pernahkah kita di posisi seperti ini, saudara? Menghadapi permasalahan hidup begitu besar. Apa yang kita harus lakukan pada masa-masa seperti ini? Jika kita pada hari mengalami terpurukan, mengalami bebannya begitu berat. Marilah kita, tadi saya sudah katakan kepada saudara, marilah kita membaca firman Tuhan di 2 Raja-Raja yang tadi kita baca bersama-sama. Ini adalah suatu kisah di mana kita belajar kisah Elisa dikepung oleh tentara Aram. Di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara kasih Tuhan,
ketika kita menghadapi tekanan yang sangat berat, ketika kita menghadapi beban yang sangat berat, ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat, mata kita, mata jasmani kita mungkin melihat itu semuanya sudah tidak ada harapan. Tetapi Elisa berkata kepada bujangnya, engkaulah akan membuka matamu, melihat tampak di gunung penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan rohani, orang percaya harus punya visi. Jika tidak, perjalanan hidup kekristenan kita akan sesat, sulit alami pertumbuhan rohani yang maksimal. Visi merupakan penglihatan akan apa yang akan terjadi, baik itu peristiwa, perbuatan, tindakan, karya maupun situasi dan keadaan lingkungan. Dalam Alkitab istilah visi bersifat nabilah atau pewahyuan, di mana Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya, baik itu kepada individu ataupun kepada kelompok, khususnya kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan visi. Tuhan menyatakan visinya bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan. Tuhan menyatakan visinya bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, juga bisa melalui hamba-hamba Tuhan. Visi juga bisa diartikan dengan pandangan rohani. Apa yang tidak dilihat orang lain, itulah yang diwahyukan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, kita bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Karena dengan mata rohani, maka kita akan melihat jauh daripada apa yang dilihat oleh mata jasmani. Nabi Elisa melihat bara tentara surgawi dan kuda, dan kereta berapi jumlah lebih besar daripada tentara Aram yang keliling di sekeliling Elisa. Berbeda dengan pelayan Elisa, dia tidak memiliki pandangan rohani. Dia tidak mempunyai visi yang sama, sehingga dia sangat ketakutan ketika dia melihat tentara Aram telah mengepung kota Dotan. Karena itulah Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani bujangnya itu. Tuhan pun mengabulkan doanya. Akhirnya pelayan Elisa itu pun dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan tentara surgawi, berkuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Saudara, di tahun 2024 ini jangan meremehkan doa. Karena ada Allah yang bekerja di balik dari doa kita. Jadi sebagai anak Tuhan, jangan pernah meremehkan doa. Bayangkan seandainya Elisa hanya melihat situasi sekeliling dengan mata jasmani. Apa yang terjadi jika dia tidak membuka mata bujangan untuk melihat? Tentu orang sekelilingnya akan ketakutan. Nah saudara, tetapi sebagai nabi Tuhan, Elisa terbiasa untuk melihat segala sesuatu dengan iman. Iman itu akan memancarkan mata kita untuk melihat dengan mata rohani sekeliling kita. Jika saudara memiliki iman yang kuat selalu dalam doa, saudara, mata rohani saudara akan melihat semua keadaan saudara. Ketika Elisa tahu dan menghadapi situasi yang paling sulit, dia hanya bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah sangat terlihat dalam Kemahakuasaan Allah sangat terlihat dalam bagian ini. Allah memampukan Elisa untuk memberikan nasihat yang tepat kepada Raja Israel, sehingga terhindar dari jebakan Raja Aram. Padahal rencana Israel disusun dengan sangat rahasia di kamar tidur Raja Aram. Sangat rahasia. Tidak ada satupun orang tahu rencana itu. Raja Israel pun tidak tahu. Kemudian tanpa pasukan malaikat Tuhan turun tangan pun, Allah bisa langsung membuat pasukan tentara Aram itu bertekuk lutut. Mereka semua dibuat buta matanya. Benar-benar Allah mampu membalikkan kondisi yang bahaya menjadi tidak bahaya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita meremehkan doa, sebenarnya kita juga meremehkan kuasa Tuhan. Doa kelihatan sepele, sepintas lalu, kelihatan seperti pasif. Ketika berdoa, kita tidak melakukan apa-apa.
Padahal dengan doa, kita sedang melakukan usaha yang luar biasa karena kita minta pertolongan kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara 2024 tidak memiliki mata rohani, saudara akan buta. Kata buta tidak bisa mampu mengetahui apa yang harus saudara kerjakan. Tidak mampu saudara bisa melihat musuh-musuh saudara. Tidak mampu saudara berperang untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang tahun 2024. Maka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampak suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah saudara kasih Tuhan, dengan mata jasmani saudara akan ketakutan, kebingungan. Banyak orang sekarang mengeluh, usaha sepi, kondisi yang sangat-sangat sulit. Nah saudara, kalau dengan mata rohani, saudara tidak akan berpikir seperti itu. Karena saudara tahu Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan buka saudara punya mata untuk melihat berkat-berkat kelimpahan sudah disiapkan untuk saudara. Saudara, bagaimana kita punya mata bisa melihat seperti itu? Kita punya mata jasmani tapi kita tidak bisa melihat. Betapa seringnya manusia mengalami masalah ini. Cobalah mengemudi di jalan raya tanpa mempergunakan mata yang dengan baik. Meleng sedikit adalah risiko pasti sangat bahaya. Ketika kita mengemudi di jalan tol, kita sangat berkonsentrasi. Karena meleng sedikit kita bisa celaka. Bisa menabrak kendaraan lain. Atau terjebak masuk ke dalam jurang, bisa juga terjebak dan terpleset tabrakan yang membahayakan. Mata adalah organ tubuh sangat penting bagi kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, kita melihat bahwa meskipun Bartimeus bisa meminta macam-macam ketika dia berkesempatan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi dia hanya minta satu, matanya dipulihkan. Tidak saja mata jasmani yang harus dipulihkan, tetapi mata rohani jelas harus mampu melihat dengan jelas. Tanpa itu, niscaya kita akan kesulitan dalam menjalankan hidup dengan benar. Hidup akan terus diliputi dengan ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kita hanya penuh dengan ketakutan karena kita tidak mampu melihat. Kalau kita mau lihat, maka saudara harus memiliki iman yang kuat dan percaya penuh yang menyertai saudara ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau jika saudara memiliki iman yang kuat, jika saudara memiliki mata rohani yang tajam, maka saudara hidup ini di tahun 2024 itu akan menjadi orang yang diberkati luar biasa. Karena ladang-ladang sudah menguning dan saudara akan diberkati. Karena yang saudara lihat bukan dengan kekuatan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Saudara kasih Tuhan, Elisa melihat, maka dia beritahukan kepada Raja Israel, tidak perlu takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada apa yang kita lihat di depan kita. Nah saudara, mampukah kita melihat seperti itu? Ketika Elisa berdoa, membuka mata bujang, membuka mata Raja Israel, mereka melihat pasukan-pasukan yang begitu banyak. Tetapi Tuhan tidak bertindak untuk berperang. Lalu Elisa berdoa, Tuhan membutakan pasukan-pasukan Aram. Sehingga dengan perintah Elisa, mereka memindahkan tempat, mengirim mereka ke Samaria. Ketika Elisa berdoa lagi, membuka mata, mereka kaget. Mereka kenapa di tempat ini? Itulah kuasa Tuhan. Ingat, di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita banyak berdoa, kita banyak dekat Tuhan, kita banyak mengikuti perintah Tuhan, kita ikuti setiap perkataan Tuhan, maka mata kita
yang kita lihat bukan mata jasmani, tapi mata rohani. Marilah tahun 2024 ini di awal tahun, kita kuatkan iman kita dan dengan mata rohani untuk mengerjakan pekerjaan kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan berperang untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kami lihat bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Roh Kudus pimpin, menguatkan kami dengan iman kita percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka iman itulah akan membuat mata rohani kita bisa melihat Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu berperang untuk kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, tetapi Engkaulah Tuhan yang punya langit dan bumi dan alam semesta ini. Kira Tuhan yang memimpin kita sehingga kami bisa melewati 2024 semua atas penyertai Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pakailah mata rohani di tahun 2024. Apapun yang kerjakan, doa. Apapun yang kamu lakukan, doa. Minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan. Dengan mata rohani melihat dengan mata rohani memandang sesuatu, jangan dengan mata jasmani. Mata jasmani di tahun 2024 akan membuat kita terjebak, akan membuat kita untuk sulit mengambil keputusan. Tapi dengan mata rohani, mata kita akan seperti Raja Wali yang tinggi. Maka mata kita seperti Raja Wali yang terbang di atas bukit tinggi, bisa melihat mangsa-mangsanya. Mata rohani, mata yang tajam. Mata rohani, mata yang penuh dengan kuasa. Mata rohani bisa melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus memberkati.